Quran, Quran, Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa menjalankan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan duduk bersama untuk membaca dan mentadabburi ayat-ayat Allah sambil menunggu sholat isya. Intidhar sholat ba'da sholat. Mudah-mudahan ini menjadi pahala yang besar bagi kita, menghapuskan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan juga keutamaan yang lain. Dan tidak lupa ini cuaca yang hujan deras, kita memohon kepada Allah Ta'ala agar hujan ini menjadi hujan yang memberikan rahmat kepada kita. Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah, berikanlah kepada kami hujan yang bermanfaat, hujan yang tidak membawa madarat bagi kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Tayyib jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita masih di surah Al-Insan di juz 29. Surat ini dinamakan Al-Insan, ya, diambil dari ayat pertama. Al-Insan artinya manusia. Kemudian juga nama lain adalah surah Ad-Dahr. Ya, kadangkala di mushaf Quran ditulis surat Al-Insan. Di mushaf Quran yang lain surat Ad-Dahr. Nah, jadi supaya tidak keter. Ya, Ad-Dahr juga diambil di ayat yang pertama. Ya, al-ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya, dahar itu artinya waktu, masa. Ya, dahrun. Jadi kalau antum, saya punya tetangga namanya Dahrun. Ya, gede dhuwur badannya. Ya, artinya adalah waktu. Maka dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yasubbu ibnu Adam ad-dahra, bahwa manusia telah mencela ad-dahra, yaitu waktu, masa. Wa ana ad-dahru, sedangkan aku adalah ad-dahru, kata Allah, aku yang menciptakan dan mengatur waktu. Uqallibul laila wa nahar, aku silih bergantikan siang dan malam. Ya.
Jika tidak boleh jamaah ya mencela waktu. Ya, ini hari sial misalnya. Atau meyakini ya bulan tertentu, hari tertentu ini membawa kesialan. Ini tidak boleh. Ya. Ini hakikatnya mencela Allah Ta'ala yang telah menciptakan dan mengatur waktu. Bahkan ini bisa jatuh pada kesyirikan yang dikenal dengan tiarah atau tatayur, menganggap sial sesuatu. Nama lain juga hal ata 'alal insan. Yang kemarin sudah kita sampaikan ya, bahwa surat ini di ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua mengingatkan kita terhadap asal usulnya kita. Kita itu dari mana? Kemudian juga di ayat ini nanti dijelaskan hikmahnya Allah Ta'ala menciptakan kita. Coba silakan dilihat untuk mereview pertemuan yang lalu sebelum kita lanjutkan di ayat yang baru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Kemarin sampai 3 ayat Pak ya. Di ayat yang pertama Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita ya, asal usul bahwa kita ini sebelumnya tidak ada. Hal ata 'alal insan, bukankah telah datang kepada manusia hinum minad dahri, ya, waktu atau masa yang panjang, lam yakun syai'an madhkura, yang dia pada waktu itu belum menjadi apa-apa. Jadi belum ada. Kemarin kita jelaskan insan di sini ada yang manai Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi setelah diciptakannya langit bumi, ya, baru kemudian diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Jadi belakangan. Ya. Kemudian juga ada yang menafsirkan insan di sini adalah secara umum manusia. Kalau lihat tafsirnya di sini, ya, manusia telah melewati masa yang panjang, selama itu dia tidak ada atau bukan apapun. Karena masih berupa, kalau manusia masih berupa ya, sperma yang sangat hina. Kemudian ayat yang kedua, inna khalaqnal insana min nutfatin, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari nutfah amsyajin. Nutfah itu adalah tetes air mani, amsyajin yang bercampur. Maksudnya bercampur spermanya suami dengan istri, laki-laki dan perempuan. Nabtalihi, kami akan mengujinya. Ya, diuji dengan adanya perintah dan larangan,
Dan ini tujuan kita ini hidup di dunia diciptakan Allah Ta'ala adalah untuk menghadapi ujian. Yang endingnya nanti kita akan menerima rapotnya di yaumil hisab nanti. Catatan-catatan dari perbuatan kita yang baik yang buruk di situ. Nanti di situ ada nilainya dan akan ditimbang. Nabtalihi, kami akan mengujinya. Itu menguji dengan adanya perintah dan larangan dari Allah Ta'ala. Adakah perintah Allah dia lakukan? Demikian juga larangannya apakah ditinggalkan? Atau sebaliknya, ada perintah-perintah Allah yang wajib dia tidak lakukan, atau ada larangan yang diharamkan justru dia lakukan. Waliyadzubillah. Makanya ketika menghadapi perintah larangan ini, kita ingat bahwa kita ini diuji. Untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah ini berat, diuji. Godaannya banyak. Sebaliknya juga untuk meninggalkan larangan-larangan Allah pun ini berat, ini ujian. Juga ujian berupa takdir Allah Ta'ala, adanya musibah, Nah ini kehidupan kita terus seperti itu sampai nanti dipanggil Allah Ta'ala. Selalu bertemu dengan ujian dari Allah Ta'ala. Faja'alnahu sami'an basira, maka kami menjadikannya manusia itu mendengar dan melihat, supaya menjadi sarana agar dia ini di dalam rangka menghadapi ujian Allah Ta'ala. Dalam mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, dia butuh ilmu. Maka Allah menjadikan bagi dia orang yang sami'an mendengar dan juga basiran melihat. Dengan mendengar dan melihat, dia bisa mendapatkan ilmu sehingga dia tahu mana yang bermaslahat untuk dia sehingga perlu untuk dikerjakan, mana yang memberikan madarat, yang merugikan, yang membahayakan sehingga perlu untuk ditinggalkan. Itu adanya dengan mendengar dan melihat. Ini jalur sarana untuk dapatkan ilmu. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sungguhnya kami telah memberikan hidayah kepadanya, petunjuk kepadanya berupa sabila, jalan yang lurus. Jalan yang mengantarkan dia kepada Allah Ta'ala. Imma syakira wa imma kafura. Maka dengan jalan itu ada manusia yang dia bersyukur, ada manusia yang dia kufur. Yang bersyukur menempuh jalan yang Allah Ta'ala tadi. Yang kufur yang meninggalkan jalannya Allah Ta'ala. Waliyadzubillah. Kalau orang menggunakan pendengarannya, sami'an basira tadi, dia digunakan pendengarannya untuk mendengarkan nasihat, mendengarkan firman Allah, sabda-sabda Rasulullah, mendapatkan ilmu, penglihatannya juga sama digunakan. Maka dia akan istiqomah berada di atas jalan Allah Ta'ala. Ini bersyukur, syakira. Tapi sebaliknya, yang tidak mau menggunakan sarana yang diberikan Allah Ta'ala, pendengarannya, matanya tidak digunakan untuk mencari hidayah, maka dia menjadi kafuran, orang yang kufur. Waliyadzubillah. Kemudian ayat yang keempat. Inna a'dadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira.
Sesungguhnya kami telah menyiapkan, inna a'tadna, sesungguhnya kami telah menyiapkan lil kafirina, bagi orang-orang kafir, salasila, rantai, wa aghlala, dan belenggu, wa sa'ira, dan api neraka yang menyala-nyala. Nah, ini bagi siapa? Bagi yang kafura tadi. Kata imma syakira wa imma kafura. Yang kafura, yang kufur kepada Allah Ta'ala, ya, maka Allah Ta'ala telah menyiapkan berbagai siksaan di neraka. Di situ dia akan dirantai, dibelenggu, ya, di mana rantainya, belenggunya ini dibuat dari bara api neraka, ya. Dan juga akan dimasukkan ya sa'iran, neraka yang menyala-nyala. Wal'idzu billah. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Mu'min ayat 71-72. Idil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabuna fil hamim thumma fin nari yusjarun. Idil aghlalu, ketika belenggu, fi a'naqihim, ya, dipasang di leher mereka, wassalasilu, demikian juga rantai. Jadi belenggu dan rantai itu dipasang di lehernya sama tangannya. Setelah itu apa? Yushabuna fil hamim, ya, mereka diseret, ya, fil hamim, untuk, ya, dinjelup kayak gitu, apa namanya, dimasukkan ke, ya, hamim, air yang sangat panas. Saat itu diminum itu bisa merontokkan, ya, usus dan semua organ dalam. Jadi dia dirantai, dibelenggu, ya, di lehernya, ya, di leher begini, kemudian dimasukkan ke dalam, ya, fil hamim, dalam air yang sangat panas. Setelah itu apa? Tsumma fin nari yusjarun, kemudian mereka dibakar dalam api, dipanggang. Untuk bayangkan kalau di pasar itu potong ayam itu kan dijeluke kemana? Air yang panas. Setelah itu apa? Berarti dipanggang, dibakar. Itu bela. Dan kita tahu, ya, tentu panasnya di neraka itu lebih panas daripada apinya di dunia, 70 kali lipat. Itu bela. Jadi dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, ya, dibakar di situ. Kulitnya ngelepuh, balik lagi, ngelepuh, balik lagi. Ini bagi orang yang tidak mau mengikuti jalan Allah Ta'ala, yang tadi disebutkan, yaitu kafuro, ya, kufur, orang-orang kafir, tidak mau beriman kepada Allah Ta'ala. Setelah menjelaskan tentang kondisi tadi orang yang kafur, yang kufur, kemudian diberikan ancaman siksa tadi, dibelenggu, dirantai, ya, dimasukkan ke dalam api yang sangat panas, setelah itu dipanggang, dibakar, ya, maka lanjutan ayatnya menerangkan, ya, tentang orang-orang yang melakukan kebajikan. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya al-abrar, yaitu orang-orang yang berbuat kebajikan, yashrabuna min ka'sin, mereka minum dari gelas, kana mizajuha kafura, yang gelas itu berisi minuman yang campurannya adalah kafur. Kita tidak tahu kafur yang di surga itu seperti apa. Dari para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menerangkan, ya, itu rasanya sejuk dan baunya harum. Jadi, ya, mereka minum dari
gelas-gelas yang berisi air minuman yang dicampur dengan kafur. Ya. Jadi sejuk, lezat, dan aromanya sangat harum. Ya. Lebih rinci dijelaskan di ayat ke-6-nya, di ayat berikutnya, aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yaitu mata air dalam surga, ainan itu mata air dalam surga, yashrabu biha ibadullah, yang darinya, dari mata air ini hamba-hamba Allah minum. Yufajjirunaha tafjira, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi air minum dicampur dengan kafur tadi, ini berasal dari mata air di surga. Mata air di surga. Ini sangat sejuk, harum. Dan mereka bisa mengatur, yufajjirunaha tafjira. Mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Maksudnya, ya, mereka menginginkan mengaturnya, mau dialirkan kemana yang mereka sukai. Ya, mereka punya gedung-gedung istana yang tinggi, dialirkan ke situ, di rumah-rumahnya, di tempat-tempat duduk mereka, ya, di majelis mereka, di taman-taman mereka. Ya. Tidak repot di situ. Nah, siapakah atau ciri-cirinya? Ya. Ciri-cirinya, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka yang diberikan surga, yang di situ disiapkan minuman dan seterusnya. Mereka adalah yufuna bin nadhri, mereka menunaikan nazar. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut akan suatu hari yang azabnya ini mustatira, merata di mana-mana. Jadi yang mendapatkan surga yang disebutkan kenikmatannya tadi adalah, ciri orangnya adalah yufuna bin nadhri, mereka menunaikan nazar. Ya, mereka beribadah kepada Allah, baik ibadah yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala secara asal syariat bahwa itu diwajibkan, jadi misalnya puasa Ramadan misalnya, sholat 5 waktu misalnya, atau puasa sunnah, atau sholat sunnah, atau zakat, atau sedekah. Ini artinya perintah-perintah yang secara asal diperintahkan oleh Allah Ta'ala, atau kewajiban yang diwajibkan oleh diri mereka sendiri. Ini yang disebut dengan nazar. Ini disebut dengan nazar. Ya, misalnya seorang mengucapkan, apabila penyakit saya sembuh, saya akan berpuasa 3 hari. Aslinya puasa ini tidak wajib. Allah tidak mewajibkan puasa itu. Tapi dia sendiri yang mewajibkannya. Melalui apa? Ucapan nazarnya. Dan ini hukumnya bagi dia wajib untuk memenuhi nazar. Kalau tidak, berarti dia berhutang pada Allah. Dosa. Dan nazar yang seperti ini, kata para ulama, di Imam Ahmad mengatakan, pada asalnya adalah makruh hukumnya. Karena seseorang mau menjalankan perintah Allah, menunggu keinginannya tercapai dulu. Kalau anak saya lulus, saya akan menghatamkan Al-Quran sekali.
Jadi dia mau baca Quran, mau menghatamkan, nunggu keinginannya tercapai, maka dimakruhkan menurut satu pendapat. Pada asalnya nadar itu makruh, tapi kalau sudah terlanjur diucapkan, maka menjadi wajib untuk dipenuhi. Sudah diucapkan, tapi kalau batin tok baru batin itu belum nadar, masih batin tok. Tapi kalau diucapkan sudah terucap, ya ini sudah menjadi nadar. Hukumnya wajib untuk dipenuhi. Nah, sifat orang-orang yang mendapatkan tadi, ya Allah siap ya innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Al abrar itu orang yang melakukan banyak kebajikan, mereka akan minum ya dari mata air surga, ya. Cirinya adalah ya yufuna bin nadri. Yang pertama, ya beribadah kepada Allah, ya baik ya yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala secara asal syariatnya atau diwajibkan oleh diri sendiri, ya, yang disebut dengan nazar. Nah, kalau nazarnya ini isinya adalah maksiat, tidak boleh dipenuhi, ya, tidak boleh untuk dipenuhi. Man nadhara an yuti Allah fal yuti'hu wa man nadhara an ya'sillaha fala ya'sihi. Barang siapa bernazar untuk taat kepada Allah, maka wajib bagi dia untuk mentaati Allah, mentaatinya. Wajib untuk menunaikannya. Wa man nadhara an ya'sillaha fala ya'sihi. Barang siapa nazar untuk bermaksiat, untuk durhaka pada Allah, maka tidak boleh untuk memenuhinya. Tapi diganti dengan kafarah nazar, yaitu kafaratul yamin. Ya, kafarahnya sumpah. Ya, nazar apa misalnya? Yang di situ mengandung larangan Allah Ta'ala. Ya, kalau anak saya sembuh dari penyakit, saya akan nyembelih kambing di kuburannya Syekh Fulan bin Fulan. Misalnya. Tidak boleh membelah kuburan. Waliyadzubillah. Yang kedua, tadi ya memenuhi nadar ya. Yang kedua cirinya adalah yang mendapatkan kenikmatan surga termasuk al-abrar tadi. Ya. Wa yakhafuna yawman kanna syarruhu mustatira. Takut, mereka takut suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Yaitu azab di akhirat. Waliyadzubillah. Jadi rasa takutnya ini ya membuat dia takut untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, wa yud'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan, yud'imuna at-ta'am ala hubbihi. Ada dua tafsir di sini. Ya, hubbihi-nya dhamir nih ya kembalinya kepada Allah Ta'ala. Berarti maknanya wa yud'imuna at-ta'ama ala hubbihi, dan mereka memberikan makanan ya atas kecintaannya dia kepada Allah. Ini makna pertama, tapi makna ini makna yang marjuh, yang lemah. Ya, Ibnu Katsir menguatkan pendapat yang kedua, ya ala hubbihi, dhamir ini kembali ke ta'am, ke makanan. Berarti maksudnya apa? Wa yud'imuna at-ta'ama ala hubbihi, dan mereka memberikan makanan yang disukainya. Jadi hubbihi yang disukainya, makanan, hi kembali ke hi itu nyanya kembali ke makanan. Ya. Ini sifat yang ketiga, memberikan makanan yang disukainya. Ini berat Pak ya? Ya.
Kalau antum lagi nyate enak sekali nih. Antum bungkus satu porsi. Antum ini makanannya favorit nih. Sate kambing ya balibul misalnya. Senang antum. Antum bungkus. Ya, kasihkan, sedekahkan. Mungkin ada kerabat ya, saudara yang miskin atau tetangga yang miskin yang jarang-jarang makan seperti itu. Nah, ini cirinya jemaah. Ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kamu ya menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi para sahabat itu ketika menginfakkan dipilih harta yang disukainya, bukan harta yang sisa yang kita sendiri tidak begitu menyukainya. Ya. Baik, Ibnu Katsir membawakan kisah ya Ibnu Umar ketika sakit. Ya, pada waktu itu musim panen anggur, Ibnu Umar pingin anggur. Diperintah pembantunya beli anggur. Ya. Ketika sampai di rumah ada pengemis minta itu. Ya kan, dia dalam kondisi sakit. Ya, kemudian ingin sekali seger makan buah anggur. Ketika sudah dibelikan, di rumahnya ada orang yang minta diberikan. Lalu Ibnu Umar ya perintah lagi sama pembantunya, dikasih 1 dirham untuk beli ya beli anggur lagi. Ternyata juga ada orang yang minta diberikan. Ya Masya Allah. Ya, orang sakit itu kan ya lagi sakit kemudian pingin buah yang sangat ya dia sukai, yang dia inginkan. Ya, sampai seperti itu sahabat. Ya. Dan kita dilarang atau memberikan apa namanya harta makanan yang apa kita sendiri tidak suka, gitu ya. Dalam surah Al-Baqarah, ya Allah Taala melarang hal itu jamaah. Ya, wala tayammumul khabith. Jangan kamu memilih yang buruk-buruk. Ya. Memilih yang jelek-jelek. Ya, kamu ya infakkan. Di surah Al-Baqarah ayat 267 ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Infakkanlah harta min thayyibat dari harta-harta yang baik, maka sabtum dari hasil usahamu. Yang dagang-dagang ya, misalnya ya. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan juga harta yang kami keluarkan untuk kamu dari bumi, dari hasil pertanian, hasil tambang. Allah perintahkan untuk berinfak. Setelah itu Allah melarang, wala tayammamul khabitha minhu tunfikun walastum bi akhirihi illa an tughmidu fihi. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu menyengaja. Wala tayammamu, tayammum itu secara bahasa artinya nyengaja. Makanya tayamum dari sisi ibadah bersuci pengganti artinya sengaja bersuci menggunakan debu. Ya. Wala tayammamul khabith. Jangan kamu menyengaja memilih yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Ya, untuk kalian infakkan. Ya, yang seandainya ia berikan kepada kalian, kalian sendiri menerimanya dengan apa bahasanya? Tidak begitu memicingkan mata. Ya. Walastum bi akhiri illa an tughmidu fihi. Ya, kamu sendiri kalau mau ngambil itu makanan tadi, ya, melainkan
antughmidu fihi, memicingkan mata, enggak begitu suka gitu. Makanan sudah basi, roti jamuran, orang enggak ini. Misal kita sendiri tidak suka dikasih orang. Dilarang oleh Allah Ta'ala. Ngasih orang adalah yang kita suka. Dikasihkan. Ini orang-orang yang beriman. Ya. Wa'lamu anallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya. Artinya Allah tidak butuh sedekah kamu. Allah Maha Kaya. Ya justru Allah menyediakan pahala bagi kamu yang sedekah. Ya Hamidun, dan Allah Maha terpuji. Ya. Nah ini jamaah. Ya. Ya, jadi menginfakkan apa yang dia sukai. Ingat dulu orang-orang Ansor ini kalau dari kebun kurma, karena rata-rata Ansor ini petani kebun kurma. Ya, dan muhajirin itu kan banyakan ahlu sufah. Karena muhajirin yang hijrah ke Madinah itu tidak punya tempat tinggal. Awal-awal ya, maka tidurnya, tinggalnya di masjid, disebut ahlu sufah. Kayak ada bedeng gitu di masjid. Nah orang-orang Ansor ini kalau dari kebun kurma itu bawa berapa tandan, pencelas ya, bawa berapa tandan, ya, dipilih yang bagus-bagus, ya. Lalu ketika datang ke masjid mau sholat, itu dibawa, dicangkolke di antara dua tiang masjid. Nanti orang-orang miskin dari ahlu sufah itu orang-orang yang tinggal di masjid, yang karena miskinnya, tidak punya tempat tinggal. Kebanyakan dari orang muhajirin. Itu nanti ya dipendung pakai tongkat pada jatuh, ayo dimakan. Kurma-kurma yang bagus. Nah kemudian ada seseorang, ada yang mengatakan namanya Ghuswan atau yang lain, Allah Ta'ala alam, belum. Ya. Ya. Itu bawa kurmanya kurma yang jelek. Ya, dia pilih kurma yang jelek dari kebunnya, dibawa ke masjid, dicangkol di antara ini supaya nanti dimakan oleh ahli sufah. Diturunkanlah ayat tadi. Al-Baqarah 260 berapa tadi? 267 atau 26. Oleh saya mal khabis, jangan kamu memilih yang khabis, yang buruk-buruk kamu infakkan. Kalau kamu sendiri padahal kamu itu tidak suka. Nah ini jamaah. Ya. Jadi jangan daripada, kadang-kadang kan daripada basi dikasihkan, daripada dibuang, ya. Ganjarannya juga daripada nanti. Ganjaran daripada. Ya. Sedekah yang terbaik disebutkan dalam hadis yang sahih, afdhalus shadaqah anta saddaqa wa anta sahihun syahihun ta'malul ghina wa takhshal faqra. Afdhalus shadaqah, sedekah yang paling afdal, yang paling utama, anta saddaqa adalah kamu bersedekah, wa anta sahihun, ketika kamu sedang sehat. Kalau orang sudah mau mati sakit, sedekah itu lumrah. Buat apa tadi ini? Orang masih sehat, masih bugar, dia mau sedekah. Syahihun, dalam keadaan kamu tadi sehat, lagi kikir bahil. Orang badannya sehat, kikir, iman-iman gitu. Wa ta'malul ghina, dan dia sedang bercita-cita menjadi orang kaya. Wa takhsal faqra, dan takut jatuh miskin. Berat ini sedekah ini. Berat. Lagi sehat, segar, bugar, ya, dia pengen jadi orang kaya, takut miskin, bakhil. Kemudian kok dia bisa mengalahkan hawa nafsunya, dia sedekah. Nah, itu sedekah paling afdal. Ya, sedekah paling utama. Karena berat cobaannya. Inna idhamal jaza ma'idhamil bala.
Besarnya pahala disesuaikan dengan besarnya cobaan. Ya, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Orang miskin maknanya ya penghasilannya tidak mencukupi dari kebutuhan pokoknya. Ya misalnya pengeluarannya 1 bulan 2 juta, tapi penghasilannya kurang dari 2 juta, 1.800.000, ya 1.500.000. Nah, ini namanya miskin. Kalau fakir ini lebih ngenes lagi, lebih payah lagi, ya. Jadi pendapatannya 50% ke bawah daripada pengeluarannya. Kalau pengeluarannya 2 juta per bulannya misalnya, ya, gaji yang didapat hanya misalnya separuhnya 1 juta atau kurang, misalnya 800, 700, ini fakir. Bagaimana terang oleh para ulama. Nah, itu adalah orang-orang yang butuh kita bantu. Ya. Antum merasa adalah orang berkecukupan, ya, tidak perlu menunggu orang itu minta. Antum tahu, bantu. Ini miskinan, orang miskin. Ya, diawali dari keluarga dekat kita. Siapa yang miskin? Yang kira-kira, karena sedekah paling utama itu adalah kerabat. Yang miskin. Baru tetangga. Ya. Anak yatim. Ya, ada enggak keluarganya yang yatim, punya anak yatim, ya, atau tetangga, atau mungkin di panti asuhan, antum, ya, kafil 1-2 orang sesuai kemampuan, dan diusahakan rutin, tiap bulan antum potong misalnya 100.000 untuk siapa? Si A, si yatim ini saya titip di panti asuhan atau di rumah yatim, rumah tafid atau di pesantren, rutin. Ya Masya Allah. Ya. Wa asiran yakni tawanan. Makanya dulu dalam perang Badar itu para sahabat ini, ya, walaupun itu musuh ya ditawan ya, itu diperlakukan sangat baik. Sampai para sahabat itu mendahulukan kebutuhan tawanan ini, diberi makan duluan ya. Ya. Tawanan perang. Ya, tidak seperti orang-orang kafir yang kejam. Ya, Islam sangat luhur, Masya Allah. Meski itu tawanan diperlakukan dengan baik. Ya. Kecuali dalam situasi tersendiri, di mana tawanan ini adalah penjahat perang yang harus dihukum mati, ya dihukum mati. Ini beda lagi. Ya. Asiran itu tawanan, atau juga budak yang dimiliki, ya, atau budak yang dimiliki. Ini diperintahkan. Bahkan Nabi sendiri, ya, di antara wasiat-wasiat terakhir yang beliau sampaikan menjelang beliau dipanggil Allah Ta'ala ketika sakit keras, apa yang terucap di lisan beliau? As-salat, as-salat, wa ma malakat aimanukum. Ya. Apa wasiat Nabi? Peliharalah salat dan perlakukanlah dengan baik budak-budak yang kalian miliki. Masya Allah. Beliau sakit keras menjelang wafat, itu diantara yang diucapkan wasiat beliau adalah agar umatnya menjaga salat, kemudian yang punya budak hendaknya memperlakukan budak dengan baik. Nah, ini Masya Allah. Sudah masuk Isya? Belum. Ya. Makanya ya aneh kalau tuduhan-tuduhan bahwa Islam ini ya diberikan tuduhan-tuduhan miring. Ya.
Kemudian di ayat yang ke-9, innama nud'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Betul ikhlas karena Allah. Bukan dia memberi, tapi apa? Ingin mendapatkan balas budi atau ingin mendapatkan ucapan terima kasih. Tidak, tapi semata-mata karena Allah. Ini kan hebat. Jadi yang nanti disebutkan termasuk orang-orang al-abrar yang mendapatkan surga disebutkan nikmatannya. Ya. Apa tadi masih ingat tidak? Yang pertama apa? Yufuna bin nadri, memenuhi nazar, ibadah kepada Allah. Kemudian takut ya nanti azab di akhirat yang merata. Yang ketiga, memberi makan makanan yang dia sukai. Lihat ada catatannya, makanan yang dia sukai. Bukan makanan sisa, makanan yang ini. Ya. Kepada orang miskin, kemudian anak yatim dan juga tawanan. Kemudian apa? Ketika memberi kemakan tadi, ya, betul-betul ikhlas karena Allah. Liwajhillah, karena mengharap wajah Allah. Maksudnya apa? Dia berharap nanti bisa bertemu melihat Allah. Mendapatkan balasan ganjarannya. Ya, dan tidak menginginkan apa? Jazaan wala syukra, tidak ingin balas budi, mendapatkan balas budi atau ucapan terima kasih, tidak. Jadi orang itu membalas kebaikan kita atau tidak ada urusan. Yang penting karena Allah. Yang kita beri tadi mengucapkan terima kasih atau tidak, masa bodoh. Ini karena Allah Ta'ala. Jadi kita tidak perlu sakit hati. Ya, saya sering ngasih kok tidak pernah ini, misalnya. Ya. Jangan ya memberi sesuatu wala tamnun tastakthir, yang sudah kita ya pelajari, kita tadaburi ayatnya. Wala tamnun tastakthir, jangan kamu memberi tapi ingin ya balasan yang lebih banyak, enggak boleh. Apalagi sampai mengungkit-ungkitnya, ini berbahaya, ini dilarang keras, dosa besar. Sehingga yang diberi itu sakit hati. Ya. Bahkan ada 3 orang yang diancam tidak akan diajak bicara oleh Allah. Dan Allah tidak sudi melihatnya dengan pandangan rahmat nanti di akhirat. Ya. Bahkan Allah menyediakan azab yang pedih. Ya, salah satun la yukallimullahu wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 4 ancaman ini. Tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah. Kemudian apa? Tidak disucikan oleh Allah. Kemudian diberikan azab yang pedih. 4 ancamannya. Yang pertama, hadis ini sahih, ada di Sahih Muslim ya. Al-musbilu, laki-laki yang isbal, sarungnya melebihi mata kaki atau celananya melebihi mata kaki. Wal mannanu, yang kedua al-mannan. Nah ini orang yang ngungkit-ngungkit pemberian. Ya. Ini hati-hati. Kadang-kala terucap ya di kampung-kampung, sampean orang mertake gitu. Apa bahasa Indonesia orang mertake itu? Kadang susah ya di Indonesia kan. Orang mertake mbiyen sampean kayak ini. Nah, ini ngungkit-ngungkit pemberian bahaya. Pahalanya hilang, ditambah akan diancam dengan 4 tadi. Ya, walidzubillah. Yang ketiga apa itu? Wal munfiqu sil'atahu bihalifin kadzib au kama qala. Orang yang melariskan dagangannya dibumbui dengan sumpah palsu. Jadi biar dagangannya laris,
Dia banyak bersumpah demi Allah, wallahi ini barang bagus. Nah, ini terkena ancaman tadi 4. Ya, boleh tuh bilang. Maka berhati-hati jamaah. Ya. Jadi ya, kita berusaha untuk bisa mengamalkan apa yang Allah firmankan ini, ya, supaya menjadi orang-orang yang abrar, ya, orang-orang yang melakukan kebajikan. Sudah? Ya. Sudah masuk Isya, silakan adzan dulu. Setelah adzan boleh kita lanjutkan sedikit lagi. Allahu taala alam shawab. Baik jamaah, kita lanjutkan ayat yang ke-10. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Ya, inna nakhafu, sesungguhnya kami takut, min rabbina, kepada Rabb kami, kepada Allah. Yauman, pada hari, abusan, pada hari yang mana orang-orang itu abusan, wajahnya masam, qamtarira, penuh dengan kesulitan, sengsara. Sesungguhnya kami takut kepada Rabb kami, kepada Allah, pada hari orang-orang yang sengsara ini wajahnya pucat, masam, ya, dan penuh dengan kesulitan, qamtarira. Kita lihat penjelasan Ibnu Katsir. Ibnu Abbas mengatakan abusan ay dhayyiqan. Abusan ini maknanya adalah ya, kesempitan, kesulitan. Qamtarira ay tawilan. Itu kesulitan yang panjang, kesulitan yang tidak berakhir. Qala Ikrimah wa ghairuhu, Ikrimah seorang tabi'i mengatakan, dan juga yang lainnya, yauman abusan qamtarira,
Ya pada hari abusan kaum Tarira, maksudnya ya, qala ya'bisul kafiru yauma idzin, orang kafir itu menjalani kesulitan pada hari itu, hatta yasila min baini ainaihi araqun mithlul qatiran. Jadi menjalani kesulitan ya pada hari itu di akhirat nanti ya, sampai ya kedua matanya ini meneteskan air mata mengalir ya, araqun mithlul qatiran. Ya, seperti lakin hitam. Nah, antum tahu penduduk neraka itu bukan seperti di dunia besar-besar. Ya, sampai penduduk neraka diterangkan ya bahwa giginya ini misal Uhud, sebesar gunung Uhud. Antum bayangkan kalau giginya sebesar gunung Uhud, berarti kepalanya sebesar apa? Disebut dalam hadis yang sahih. Ya, penduduk neraka ya. Nah, abusan kaum Tarira, ini kata Ikrimah, ini ulama di zaman Tabi'i. Ya, kalau beliau mengatakan ya bisul kafir, orang kafir ini mendapatkan kesengsaraan yauma idzin pada hari itu di neraka ya. Hatta yasla min baini ainaihi araqun mithl qatiran. Saking sengsaranya menangis, itu airnya keluar seperti blakin panas itu loh. Ya, qatiran ya. Ya, wal idzu billah. Nah, ini sifat tadi al-abrar, orang-orang yang selalu melakukan kebajikan, ya. Tadi ya, dia memenuhi nazar, ya, kemudian memberi makan makanan yang disukainya, ya, kemudian diantaranya adalah dia mengatakan kami takut, punya rasa takut, ya, kepada Allah Taala, di mana pada hari itu ya ada wajah-wajah yang pucat masam. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi, maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu. Nah, ini orang-orang al-abrar tadi dijaga, dipelihara oleh Allah dari kesusahan pada hari akhirat nanti. Walaqahum nadratan wa surura, dan memberikan kepada mereka nadrah, ya, kejernihan wajah, wa surura, dan kegembiraan hati. Ya, karena kalau hatinya gembira, ini akan terlihat dari wajahnya itu nadrah, berseri-seri. Ya, maka di sini disebutkan, jadi lahiriahnya wajahnya itu nadratan, berseri-seri, sururan itu dalamnya hatinya gembira. Kenapa? Karena dipelihara oleh Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah Ta'ala dari kesusahan nanti di akhirat. Hal ini sebagaimana yang firmankan dalam surah Abasa ya, wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Wujuhu yauma idzin, pada hari itu ada wajah-wajah yang musfirah, berseri-seri. Dhahikatun, tertawa. Mustabsyirah, riang gembira. Wajahnya berseri-seri, tertawa, ya, bergembira dengan ya apa namanya, ya, bidadari, ya, dengan para penduduk surga yang lain di situ, insyaallah. Ya, jadi orang-orang gembira itu kelihatan wajahnya. Makanya ya Aisyah itu mengatakan, ya, melihat kalau Nabi itu wajahnya lagi berseri-seri seperti rembulan itu, beliau lagi gembira, beliau lagi senang. Itu terlihat dari wajahnya. Ya.
wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah memberikan balasan kepada mereka berupa surga dan juga hariron, ya, baju dari sutra, ya, itu disebabkan karena kesabaran mereka ketika di dunia. Ya, jadi wajazahum bima sabaru. Ya, Allah memberi balasan kepada mereka ini bima sabaru, karena kesabarannya ketika di dunia. Sabar tadi sudah kita sampaikan. Ketika menjalankan perintah Allah, begitu beratnya untuk bangun subuh. Dia sabar, harus lawan dan lawan. Ya. Ada godaan maksiat. Orang ingin zina, dia rem zinanya. Kepencut ingin pinjam riba, dia rem. Bersabar. Ya, berat di sini di hati itu. Ya, sabar menjalankan perintah, sabar ketika menahan meninggalkan larangan Allah, dan juga sabar ketika mendapatkan musibah. Ya. Jadi masuk surga ini disebabkan kesabaran. Ya, maka ada pepatah man sabara dhafara. Barang siapa bersabar, dia akan menang, dia akan beruntung. Ya. Seperti ujian itu kan harus susah dulu. Ya, bersabar jamaah. Ya. Makanya penduduk surga itu ketika nanti memasuki surga, para malaikat apa yang diucapkan? Menyambut ini. Para malaikat menyambut ahlul jannah yang masuk surga ini apa? Salamun alaikum bima sabartum. Selamatan, kesejahteraan kepada kalian. Selamat bima sabartum, karena berkat kesabaran kalian di dunia. Oleh sebab itu, bisa mendapatkan kemenangan, keberuntungan, bisa masuk surga, itu mau tidak mau, ya, harus bersabar. Antum harus bisa melawan hawa nafsu. Walaupun ini berat kita jalankan perintah, sabar, lawan. Gitu. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Ya, Allah memberikan balasan kepada mereka karena kesabarannya. Balasan berupa jannatan, surga, wa hariran, dan pakaian sutra. Ya. Nah, ini jamaah. Kemudian bagaimana ciri-ciri surga yang disebutkan? Nah, di lanjutan ayatnya. Seolah nanti kita sambung di lain waktu. Ya. Bagaimana keadaan surga? Ya, itu diterangkan di ayat ke-13 dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan bisa kita sambung lagi. Itu berapa poin-poin ya terkait tadabbur kita pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada hal yang belum jelas ingin ditanyakan, silakan. Baik. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat ya tadabbur kita pada malam hari ini. Yang benar dari Allah. Kemudian apabila salah dari pribadi saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.